pendengar semua, selamat datang di podcast Ta Q3. Kita Gomayu Mantri. Bersama saya Ana Agung Ayu Darani Pratnya Dewi dengan NPM 20310121412 bersama dua rekan saya Kasita Maria Putri Valia Beria dengan NPM 202210122005 dan juga saya Niko Mangkri Permana Dewi dengan NPM 202210121581. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, yaitu membangun ekonomi berkeadilan melalui penegakan hukum ekonomi nasional. Topik ini sangat penting karena kalau kita bicara tentang kemajuan ekonomi Indonesia, kita nggak bisa lepas dari aspek hukum. Hukum bukan cuma mengatur, tapi juga menentukan arah agar ekonomi berjalan dengan adil dan seimbang. Nah, tapi ini menarik banget nih karena kita sering berbicara tentang ekonomi tumbuh tapi belum tentu adil. Disinilah peran ekonomi itu sangat penting. aku setuju banget. Selama ini kita sering melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup tinggi, tapi sayangnya belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Disitulah peran hukum ekonomi jadi penting. Betul banget Tita, banyak orang melihat ekonomi dari sisi angka pertumbuhan, ekspor, investasi, tapi lupa bahwa sistem hukum yang kuat hasilnya bisa timpang. Jadi, hari ini kita bahas bagaimana penegakan hukum ekonomi bisa menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita mulai dulu dari dasarnya ya. Kak Tita, sebagai mahasiswa hukum, pasti sudah akrab banget dengan istilah hukum ekonomi nasional. Bisa dijelasin lagi nggak secara akademis, apa sih sebenarnya makna dari hukum ekonomi itu? Tentu, Ayu. Jadi, secara konseptual, hukum ekonomi nasional adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Hukum ekonomi menghubungkan dua bidang besar hukum dan ekonomi sehingga segala aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum yang pasti. Misalnya, kegiatan investasi, perdagangan, perbankan, hingga perlindungan konsumen, semuanya diatur agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau kita hubungkan dengan konstitusi, pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi, disinilah terlihat hubungan erat antara hukum ekonomi dan kesejahteraan sosial. Setuju banget Tita, dari sisi sosial dan ekonomi, hukum itu seperti pagar pembatas sekaligus pelindung. Kalau tidak ada aturan yang jelas, maka pasar bisa dikuasai oleh kelompok tertentu. Akibatnya ketimpangan makin besar. Nah, ini menarik. Jadi, hukum ekonomi bukan sekedar kumpulan pasal dan undang-undang, tapi juga menjadi alat untuk memastikan agar kegiatan ekonomi sejalan dengan nilai keadilan sosial. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasannya aja ya. Bagaimana sih sebenarnya penegakan hukum ekonomi bisa menciptakan ekonomi yang berkeadilan? Kalau dilihat dari perannya, hukum itu memastikan agar semua pelaku ekonomi, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil, punya kedudukan yang sama di mata hukum. Misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aturan ini dibuat supaya tidak ada perusahaan yang memonopoli pasar atau menekan pelaku usaha kecil. Dengan begitu, tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjamin hak-hak masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Jadi, hukum ekonomi tidak hanya berpihak pada pelaku usaha, tapi juga pada masyarakat sebagai pengusaha, pengguna produk dan jasa. Nah, kalau kita lihat dari pandangan masyarakat, keberadaan hukum seperti ini penting banget. Bayangkan kalau tidak ada hukum yang tegas, maka pelaku usaha bisa seenaknya menetapkan harga, menipu konsumen, atau bahkan merusak lingkungan demi keuntungan. Kalau penegakan hukum berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat meningkat karena hak-hak mereka terlindungi. Ekonomi bisa berkembang tanpa mengorbankan keadilan sosial. Betul Mangkri, jadi hukum berfungsi ganda, mengatur sekaligus melindungi, karena keadilan ekonomi itu tidak hanya soal angka pertumbuhan,
tapi juga soal rasa aman dan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara. Jadi, sekarang kita bahas bagian yang sering jadi masalahnya ya, yaitu tantangan dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Apa saja sih tantangan utamanya? Kalau dari sisi hukum, tantangan utamanya adalah lemahnya implementasi. Banyak undang-undang sudah dibuat, tapi penegaknya sering tidak konsisten. Misalnya nih, kasus korupsi dalam proyek ekonomi atau pelanggaran prinsip persaingan sehat sering tidak ditindak tegas. Selain itu, koordinasi antara lembaga hukum dan lembaga ekonomi juga belum maksimal. Kadang ada yang tumpang tindih kewenangannya yang membuat penegakan hukum ekonomi berjalan lambat. Nah, kalau dari sisi sosial ekonomi, tantangannya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil belum paham pentingnya legalitas usaha, perlindungan hukum, atau hak mereka sebagai konsumen dan produsen. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga bisa memperburuk situasi. Pelaku ekonomi besar sering punya akses hukum dan politik yang kuat, sementara pelaku kecil sulit memperjuangkan keadilan ketika terjadi pelanggaran. Nah, itu poin pentingnya Mang Tri. Artinya, keadilan ekonomi tidak bisa tercapai hanya dengan regulasi, tapi juga dengan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Kalau gitu, apa solusi yang bisa dilakukan agar penegakan hukum ekonomi benar-benar efektif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat? Pertama, perlu penguatan lembaga penegak hukum di bidang ekonomi, seperti KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pembaruan regulasi juga penting agar hukum bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti ekonomi digital dan e-commerce semakin kompleks. Kalau dari sisi sosialnya, perlu dilakukan pendidikan hukum ekonomi. Masyarakat harus paham hak dan kewajibannya dalam kegiatan ekonomi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya jadi objek tapi juga subjek yang sadar hukum. Selain itu, perlu sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang adil. Karena hukum tanpa dukungan moral dan sosial juga tidak akan berjalan dengan efektif. Setuju banget. Jadi, membangun ekonomi berkeadilan itu harus dilakukan dari dua arah, dari atas melalui kebijakan hukum dan dari bawah melalui kesadaran masyarakat. Wah, jadi pembahasan hari ini luar biasa ya, dan kritis banget. Dari tadi kita sudah bicara mulai dari konsep hukum ekonomi, peran hukum dalam keadilan ekonomi, sampai tantangan dan solusi yang bisa dilakukan. Kalau boleh disimpulkan, bagaimana pandangan kalian tentang hubungan antara hukum ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Bagi saya, hukum ekonomi adalah instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Tanpa hukum yang kuat, ekonomi hanya akan dikuasai oleh pihak yang punya modal dan kekuasaan. Jadi, penegakan hukum di ekonomi di Indonesia yang adil akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Kalau menurut saya, hukum ekonomi itu seperti pondasi bagi rumah yang bernama kesejahteraan. Tanpa pondasi yang kuat, bangunannya akan mudah runtuh. Maka dari itu, penegakan hukum harus disertai dengan kesadaran kolektif masyarakat agar keadilan ekonomi bisa benar-benar tercapai. Luar biasa. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa membangun ekonomi berkeadilan melalui penegakan hukum dan bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Terima kasih banyak buat Kak Tita dan Kak Mukti atas diskusinya hari ini, dan tentunya terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa. Saya Gumayu. Saya Tita. Saya Mantri. Salam keadilan dan kesejahteraan untuk kita semua. Salam Horma Dewa.